Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Saya akan melanjutkan bacaan audiobooks yang dikarang sejarah yang berjudul Dunia Baru Islam yang dikarang oleh Lothrop Stoddard. Memasuki bab pertama, kebangkitan Islam. Bagian pertama, bab pertama, kebangkitan Islam. Bab pertama. Sesungguhnya cara yang dijalankan Muhammad bin Abdul Wahab serupa dengan yang dilakukan khalifah-khalifah pertama Abu Bakar dan Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada abad ke-18, dunia Islam jatuh ke jurang reruntuhan yang terdalam. Dimanapun tidak ada tanda adanya tenaga sehat dan di mana-mana terdapat kemacetan dan pembekuan. Kerusakan budi dan moral amatlah parahnya. Apa yang masih tinggal dari kebudayaan Arab lenyap ditelan kemewahan yang luar batas dari segolongan kecil. Yang sama dengan degradasi yang di luar batas pula dari golongan besar. Pengajaran terhenti. Sejumlah kecil universitas yang masih ada terdampar kepada pembekuan, hidup miskin dan tak diacuhkannya. Pemerintah menjadi despotis, kadang-kadang terjadi anarki dan berbagai cara pembunuhan. Di sini-sini penguasa despotis luar biasa seperti Sultan Turki atau Maharaja Mongol India masih dapat mempertahankan sedikit kewibawaan negara. Sekalipun pembesar-pembesar provinsi selalu berusaha mendirikan pemerintahan sendiri seperti rajanya di atas asas kewenang-wenangan dan tangan besi. Kebalikannya, pembesar itu selalu pula harus bertindak terhadap kepala-kepala daerah yang tidak patuh dan terhadap bandit yang banyak jumlahnya bercokol di desa-desa. Di samping itu, pegawai-pegawai pemerintahan yang curang, memeras pula dan merampas rakyat habis-habisan. Petani dan orang kota patah semangatnya untuk bekerja dan berusaha, baik pertanian maupun perdagangan jatuh merosot sekali. Dan agama juga membeku seperti hal-hal lain. Tauhidan yang diajarkan oleh Muhammad SAW telah diselubungi khurafat dan faham kesufian. Masjid-masjid ditinggalkan oleh golongan besar yang awam. Mereka menghias diri dengan azimat, penangkal penyakit dan tasbih. Mereka belajar pada fakir atau darwis dan menziarahi kuburan orang-orang keramat. Mereka memuja orang-orang itu sebagai manusia suci dan perantara dengan Allah, karena menganggap dia begitu jauh bagi manusia biasa untuk pengabdian langsung. Orang sudah awam akan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran atau tak menghiraukannya. Minum arak dan mengisap candu menjadi umum. Pelacuran menjalar, akhlak merosot dan rusaklah kehormatan diri. Semua berlangsung tanpa rasa takut dan malu. Kota-kota suci Mekah dan Madinah pun jadi tempat penuh kejahatan. Sedangkan ibadah haji yang diwajibkan Nabi SAW menjadi amalan yang leceh disalahgunakan. Pendek kata, kehidupan Islam telah lenyap, meninggalkan ritus tak berjiwa dan kemunduran merata. Andai kata Nabi Muhammad SAW hidup kembali dan mempersaksikan apa yang terjadi pada Islam, pasti murkalah beliau dan melontarkan kutuk kepada pengikut-pengikutnya yang murtad dan yang menyembah berhala itu. Ketika dunia Islam diliputi kegelapan, tiba-tiba bergemalah seruan dari padang pasir yang luas itu, tempat lahir Islam, memanggil mereka kembali kepada jalan yang benar, yang meneriakkan
meneruskan seruan itu ialah guru Islam yang termasyhur, Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menyalakan api yang membakar sampai ke pelosok-pelosok dunia Islam. Ia menggerakkan umat Islam untuk memperbaiki jiwa dan membangkitkan kemegahan dan kebesaran yang dahulu. Kebangkitan perkasa dunia Islam mulailah. Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di Najd, terletak di jantung padang pasir Arab sekitar tahun 1700 Masehi. Najd adalah negeri dalam dunia Islam yang masih murni keislamannya. Kita telah menyaksikan bagaimana ketika perubahan dari pemerintahan khalifah menjadi despotisme timur, orang-orang Arab yang berjiwa merdeka berduyun-duyun kembali ke padang pasir mereka. Di sini mereka mempertahankan kemerdekaannya sebebas-bebasnya. Tak ada seorang khalifah atau sultan pun yang berani melintasi rintangan padang pasir yang membakar dan menimbulkan dahaga dahsyat itu, di mana si penyerang senantiasa diintai kematian yang tiba-tiba oleh lemparan tombak. Orang-orang Arab tidak mengakui siapapun sebagai yang dipertuan. Mereka mengembara semuanya dengan ternak dan ontanya atau menetap di sana-sini dalam oase yang hijau tersembunyi. Oase yang hijau tersembunyi di tengah-tengah padang pasir. Di padang pasir ini mereka melanjutkan kebiasaan politik dan agamanya. Orang-orang Badui pengembara hidup di bawah kekuasaan syekh-syekh kabilahnya. Penduduk oase biasanya mengakui kewibawaan suatu famili yang memegang pimpinan. Meskipun kekuasaan yang harus dipatuhi terletak di tangan syekh-syekh, ia hanya merupakan kekuasaan yang amat goyah. Kekuasaan itu dibatasi oleh adat yang sudah berurat berakar dan anggapan umum yang berbahaya manakala dilanggarnya. Harus dicatat bahwa apa yang telah dicapai bangsa Turki ialah sedikit kekuasaan di kota-kota suci dan pantai Laut Merah, sedang Najd dan daerah luas kepedalaman tetap merdeka. Dalam agama politik, orang-orang padang pasir Arab mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya. Dari itu mereka senantiasa menolak kesesatan yang menjatakan diri dalam pembekuan Islam. Mereka berpegang teguh kepada agama Islam yang sederhana dan asli, yang sesuai dengan watak Arabnya. Dalam suasana demikianlah Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan. Semenjak kecil ia sangat tertarik kepada agama. Dengan cepat ia terkenal sebagai seorang yang berilmu banyak dan kuat berbakti kepada Tuhan. Dalam usia masih muda ia melakukan ibadah haji. Ia menuntut ilmu di Madinah dan mengembara jauh sampai ke Parsi. Akhirnya ia kembali ke Najd. Ia pulang dengan dibakar oleh api suci kemarahan akan segala yang dilihatnya. Bertekadlah dia untuk menyebarkan reformasi yang murni. Berbilang tahun ia mengembara kian kemari di Jazirah Arab. Akhirnya ia dapat menundukkan ke dalam fahamnya Muhammad, kepala suku Saud, pemimpin yang paling berkuasa di seluruh Najd. Dengan demikian Muhammad bin Abdul Wahab memperoleh baik prestisi moral maupun keutuhan material. Kesempatan itu dipergunakannya benar-benar. Lambat laun padang pasir Arab ditempa menjadi kesatuan politik keagamaan seperti yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW dulu. Sesungguhnya cara yang dijalankan Muhammad bin Abdul Wahab serupa dengan yang dilakukan khalifah-khalifah pertama Abu Bakar dan Umar. Setelah Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia pada tahun 1787 Masehi, ia diganti oleh muridnya Saud. Saud ternyata pengganti yang cakap. Negara Wahabi yang baru ini amat menyerupai khalifah Makkah yang dahulu. Walaupun memiliki tenaga militer yang besar, Saud selalu merasa bertanggung jawab atas anggapan umum. Ia tidak pernah melecehkan kemerdekaan yang syah dari rakyatnya. Dan berjalanlah pemerintahan walaupun keras namun bijaksana dan adil. Hakim-hakim Wahabi cakap dan jujur. Perampokan hampir tak dikenal karena ketentraman umum dijaga dengan sangat baik. Pendidikan berkembang pesat. Tiap oase mempunyai sekolahnya sendiri. Sedang guru-guru dikirimkan ke kabilah-kabilah Badui.
Setelah Saud memperkukuh Najd, siaplah ia untuk memulai tugas besar menguasai dan memurnikan seluruh dunia Islam. Tujuannya yang pertama sudah tentu kota-kota suci. Tujuan ini tercapai pada permulaan abad ke-19. Tidak adalah tenaga yang mampu berhadapan dengan serbuan kuda kaum Wahabi. Mereka dibakar oleh kebencian yang fanatik terhadap orang-orang Turki yang dipandangnya sebagai orang-orang murtad dan keras kepala yang merampas supremasi dalam Islam. Seluruh bangsa Arab percaya bahwa supremasi ini harus berada di tangan Arab. Sewaktu Saud wafat pada tahun 1814, ia tengah melakukan persiapan untuk menyerang Suriah. Sejenak kelihatan seolah-olah kaum Wahabi akan menyapu timur dan sekalipun memurnikan Islam. Tetapi hal itu tidak terjadi karena tidak mampu menahan banjir Wahabi. Sultan Turki minta bantuan kepada gubernurnya yang tangguh, yaitu Muhammad Ali Pasha yang termasyhur. Petualang Albania yang kuat ini pada waktu itu mengangkat dirinya menjadi yang di Pertuan Mesir. Sultan Turki memandang Muhammad Ali Pasha cukup mampu memberikan keputusan terakhir kepada kaum Wahabi. Dengan mengakui terus terang superioritas Barat, Muhammad Ali memanggil perwira-perwira Eropa dalam jumlah banyak. Mereka ini membentuk tentara yang kuat, kebanyakan terdiri dari orang-orang pegunungan Albania yang berani perang. Pasukan itu dilatih dan diperlengkapi senjata Barat. Pasukan ini dilatih dan diperlengkapi secara Barat. Muhammad Ali menyambut panggilan Sultan dengan senang hati. Segera ternyata bahwa betapapun fanatiknya kaum Wahabi, mereka bukanlah tandingan terhadap senapan dan meriam Eropa yang dilepas oleh veteran-veteran berpengalaman. Dalam waktu pendek, kota-kota suci direbut kembali. Kaum Wahabi dipukul mundur, kembali ke padang pasir. Imperium Wahabi yang baru saja lahir lenyap laksana fata morgana. Tetapi sekarang peranan rohaniah Wahabi justru barulah dimulai. Najd tetap jadi pusat dari mana saja pemurnian memancarkan ke 8 penjuru angin. Sampai-sampai di kota-kota suci, Wahabi melanjutkan pengaruh keagamaannya. Orang-orang yang tidak terhitung banyaknya dari tiap penjuru dunia Islam yang datang mengerjakan ibadah haji setelah kembali pulang menjadi reformer murni. Demikianlah kisah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard, yaitu penulis sejarah abad ke-19 yang menjadi titik tolaknya Presiden Soekarno untuk mempelajari sebuah agama. Episode berikutnya saya akan melanjutkan bab kedua yang berjudul pada dasarnya gerakan Wahabi bertujuan perbaikan semata-mata. Maksudnya memperbaiki kepincangan-kepincangan, menghapuskan segala perbuatan tahayul dan kembali kepada Islam yang sejati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.